Mengerikan. Penemuan 12 jenazah yang sudah menjadi tulang belulang di Desa Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Diketahui, 12 jenazah tersebut ditemukan di sebuah kebun milik seorang warga. Menurut pihak kepolisian, 12 jenazah yang ditemukan merupakan korban dari dukun pengganda uang. Audio Jungle. Jangan lupa subscribe and like. Masyarakat Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah saat ini tengah dihebohkan dengan sebuah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang dukun pengganda uang yang berinisial TH alias Mbah Slamet. Ia berusia 45 tahun, merupakan warga Desa Balung, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Mbah Slamet juga dibantu oleh rekannya berinisial BS berumur 32 tahun, merupakan warga Comal Pemalang. Ia memiliki tugas untuk mempromosikan praktik penggandaan uang yang dilakukan Mbah Slamet. BS biasanya mempromosikan di akun media sosial pribadi miliknya, yaitu media sosial Facebook. Di media sosial Facebook itulah Mbah Slamet mengaku dapat menggandakan uang yang awalnya 50 juta rupiah menjadi 6 miliar rupiah. Mbah Slamet diketahui memiliki istri bernama Senem berusia 46 tahun dan memiliki 2 orang anak. Istri Mbah Slamet diketahui sehari-hari bekerja sebagai penjual kubis. Namun, kini diketahui oleh warga, istri Mbah Slamet sudah tidak lagi menjadi penjual kubis. Tamu yang merupakan klien Mbah Slamet berkenalan lewat media sosial milik BC. Awal mula, korban datang ke rumah Mbah Slamet dengan membawa berbagai macam uang, dari mulai nominal jutaan hingga puluhan juta rupiah. Lalu, pada suatu hari, promosi yang diposting oleh BC di media sosialnya dilihat oleh seorang pria. Seorang pria tersebut berinisial PO yang berusia 53 tahun. PO tertarik atas postingan yang diposting oleh BC. Singkat cerita, pada Juli tahun 2022, PO dan seorang anaknya berangkat menuju kediaman Mbah Slamet dengan menaiki bus jurusan Sukabumi Wonosobo yang memakan waktu hampir 9 jam. Sesampainya di sana, PO dan anaknya bertemu oleh BC dan di mana BC langsung mengajak PO ke Banjarnegara. Ia berangkat ke kediaman Mbah Slamet saat itu juga. Sesampainya di kediaman Mbah Slamet, anak PO disuruh Mbah Slamet untuk menunggu di ruang tamu, dan PO diajak ke ruangan tempat Mbah Slamet melancarkan aksinya. Di ruangan itulah PO diiming-imingi Mbah Slamet tentang penggandaan uang sampai miliaran rupiah. Akhirnya tertariklah Pak PO dengan iming-iming Mbah Slamet. Tetapi
Pak PO harus menyerahkan mahar awal sebesar 70 juta rupiah untuk penggandaan pertama. Setelah PO memberikan uang yang Mbah Slamet minta, Mbah Slamet mengiming-imingi bahwa uang Pak PO ini yang awalnya 70 juta rupiah akan dilipat gandakan menjadi 5 miliar rupiah. Setelah itu, Pak PO dan anaknya disuruh Mbah Slamet untuk kembali pulang ke Sukabumi. Beberapa hari kemudian, Pak PO menerima transferan dari Mbah Slamet sebesar 11 juta rupiah. Pak PO pun sangat senang dan Mbah Slamet pun meyakinkan kepada Pak PO bahwa ritualnya sudah mulai berhasil. Mbah Slamet meyakinkan Pak PO bahwa pembayarannya nanti akan segera dicicil sesuai kesepakatan awal. Pak PO pun sangat senang dan yakin bahwa Mbah Slamet ini memang benar-benar bisa menggandakan uang. Namun, sudah berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, Mbah Slamet belum juga mentransfer kepada Pak PO. Usut punya usut, ternyata sisa dari pembayaran Pak PO digunakan Mbah Slamet untuk membayar hutang-hutangnya. Pak PO pun sering menagih ke Mbah Slamet tentang janji yang diberikan Mbah Slamet kepadanya. Singkat cerita, pada Senin tanggal 20 Maret 2023, korban datang lagi ke Banjarnegara untuk menemui Mbah Slamet tanpa didampingi anaknya. Korban diketahui sampai Banjarnegara pada Kamis tanggal 23 Maret 2023 menggunakan kendaraan wuling hitam. Sesampainya di rumah Mbah Slamet, PO sempat berkomunikasi dengan anaknya yang lain yaitu SL dan mengirimkan sebuah pesan WhatsApp sebagai jaga-jaga jika terjadi apa-apa terhadap dirinya, sekaligus mengirimkan share location terkait keberadaannya. Pak PO merasa kecewa terhadap Mbah Slamet karena tak kunjung memberikan uang kepadanya sesuai perjanjian awal. Dan saat sedang berbicara kepada Mbah Slamet, Pak PO langsung mengancam akan melaporkan Mbah Slamet ke pihak berwajib. Tersangka yang merasa kesal karena terus-menerus ditagih oleh korban, akhirnya Mbah Slamet memberikan PO minuman, yang dimana minuman tersebut telah dicampur dengan potas. Hingga akhirnya Pak PO meninggal dunia saat itu juga. Sejak tanggal 24 Maret 2023, PO tidak bisa dihubungi oleh pihak keluarga. Sontak, anaknya pun khawatir terhadap kondisi PO. GE selaku anaknya pun langsung melaporkan ke Polres Banjarnegara yang langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Mendapatkan laporan tersebut, polisi kemudian mendatangi kediaman Mbah Slamet di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah sampai di sana, polisi pun langsung menginterogasi Pak Slamet. Dan benar saja, Mbah Slamet pun kemudian mengakui perbuatannya. Ia mengakui bahwa telah mengeksekusi PO dan mayatnya dikubur di Jalan Setapak menuju kebun miliknya. Polisi langsung bergerak ke lokasi yang disebutkan Mbah Slamet. Pada tanggal 2 April 2023, sekitar pukul 06.43 waktu Indonesia Barat, polisi menemukan sebuah jenazah di mana jenazah tersebut diyakini merupakan jenazah Pak PO. Setelah dilakukan pemeriksaan dan benar saja ternyata jenazah tersebut merupakan jenazah Pak PO, di mana jenazah tersebut terkubur dengan tas dan di dalamnya terdapat tanda pengenal bahwa itu benar-benar jenazah Pak PO. Tak sampai di situ saja,
Polisi masih mendalami kasus dukun pengganda uang ini. Betapa terkejutnya, pada Senin tanggal 3 April 2023, polisi kembali menemukan 10 korban lain dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Mbah Slamet di Banjarnegara. Ke-10 jenazah korban ditemukan di kebun pribadi milik Mbah Slamet. Menurut pihak kepolisian, di tempat kejadian terdapat beberapa mayat korban dikubur di dalam satu lubang. Polisi juga menyebutkan bahwa 10 korban tersebut sudah berupa kerangka tulang belulang. Tetapi ada 2 korban yang belum menjadi tulang belulang. Selain itu, Mbah Slamet juga kedapatan menyimpan uang palsu pecahan Rp100.000 di rumahnya. Mbah Slamet mengaku semua perbuatannya dan ia mengakui saat ia mengeksekusi korban, ia melakukannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Mbah Slamet mengatakan perbuatan keji ini juga tidak diketahui oleh BC, seorang asisten Mbah Slamet, istri, bahkan anak-anaknya. Mbah Slamet mengakui bahwa ia melakukan praktek penggandaan uang ini sejak tahun 2020 silam. Pada Kamis, tanggal 1 Februari 2024, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana mati kepada Mbah Slamet atas perbuatan pembunuhan berencana dan penyimpanan uang palsu. Ternyata sebelum ini Mbah Slamet juga merupakan bekas narapidana kasus uang palsu di Pekalongan di tahun 2019 lalu. Pihak keluarga pun merasa puas dan berterima kasih kepada semua aparat yang terkait dalam pengungkapan kasus ini. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah kewaspadaan terhadap penyebaran berita atau informasi yang masuk dalam media sosial dan pengambilan keputusan dalam setiap melakukan tindakan, serta pentingnya kesadaran akan resiko berurusan dengan oknum yang baru kita kenal. Nah guys, itu saja kronologi singkat dari kasus praktek dukun penggandaan uang di Banjarnegara. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.